Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian di mana berada. Ketemu lagi di podcast Aksara Pena, ngobrol santai bersama para penulis penerbit Aksara Pena di mana berada. Hari ini kita sama-sama akan mendengarkan salah satu penulis yang ada di Aksara Pena, dan kebetulan kita sudah kedatangan beliau. Kita sambut Kak Kemas Aep Panji. Selamat pagi Kak. Pagi Wanda dan seluruh penonton podcast. Kak Ari, Ya. kabar Kak Ari? Alhamdulillah Wanda baik. Akhirnya sibuk Wanda jadi baru sempat tentang kamu tuh. Kak Ari ini salah satu penulis yang agak lumayan agak repot kita undang di podcast kita karena Iya. banyak jadwal yang harus diatur lah kira-kira. Kak Ari, Ya. kesibukan selain menulis apa saja sih Kak Ari? Ya, yang paling pertama ya kita bekerja di Universitas Islam Negara di Palembang. Yang pertama saya tadi, kemudian di hari-hari kosongnya, di hari-hari liburnya kita aktif di beberapa kegiatan ya, atau organisasi ya, dalam hal ini kita beberapa komunitas terkait dengan sejarah dan budaya. Juga ditambah lagi satu kesibukan sebagai anggota dari PAC di Kota Palembang. Jadi memang yang ada, dan di sela-sela itu kadang-kadang Wanda malam-malam masih ngetik mewujudkan ide-ide apa ya nanti. Luar biasa. Luar biasa. Kak Ari banyak aktivitas kegiatan terutama di bidang sejarah dan kebudayaan di Palembang ya. Tadi teman-teman. Tapi yang jauh lebih penting kegiatan Kak Ari sebagai seorang penulis tadi disampaikan bahwasanya Kak Ari itu ada selang waktu menulis menyalurkan kegiatan hobinya di menulis ya. Kak Ari kita undang karena Kak Ari itu begitu penting sebenarnya sangat Nah, jadi yang kamu penting ya. karena Kak Ari ini salah satu penulis di penerbit Aksara Pena, dan tulisannya sebetulnya merupakan tulisan pertama. Wih, Aksara Pena ini. berarti aku supportnya kepada Aksara Pena Luar biasa. sebagai pemerkasa ya, Betul. pemula dari Aksara Pena. Ya, seperti yang teman-teman ketahui, di hadapan kita ada buku karya Kak Kemas Aep Panji ya, judulnya Memoir Puisi Akagani, Kata-Kata yang Menerima. Jadi buku ini kurang lebih diterbitkan tahun berapa Kak? Jadi kalau tidak salah 2018 Ya, waktu itu sebelum COVID, dan memang waktu itu aku masih ingat diminta oleh Bu Yanti Gani, jadi beliau meminta untuk membantu museum Akagani yang mati suri. Jadi itu awalnya. Jadi aku cerita dikit walaupun ceritanya. Jadi ketika diminta Yanti Gani, deh bantulah museum ini. Nah, karena kita backgroundnya memang sejarah dan budaya, ya kita mainlah ke sana soal. Terus kita ngomong apa juga yang kita bisa bantu. Tolong ada ya, nah kan dia pengurusnya sudah vakum, pengurus museum itu kan dalam keadaan sudah tidak buka, kalaupun buka ya sepacak-pacaknya kemudian itulah kan kesibukan. Akhirnya aku pertama masih ingat waktu itu, yuk mungkin perdana yang aku bisa bantu itu agak beres-beres dulu. Nah, dari situ kan mencari ide pada biasa. Itu kan kadang-kadang belum ada ide, kita begawe dulu sambil begawe itu ada ide. Itu ceritanya itu. Ya kesini dia arahnya. Jadi ngumpul, ajaklah mahasiswa yang aku ajak pada waktu itu di Fakultas Sejarah. Kami kan ada komunitas pecinta sejarah tuh. Jadi aku ajak beberapa anak. Mereka kan memang yang namanya pecinta sejarah ini kan mengunjungi beberapa titik atau beberapa lokasi atau beberapa situs yang bisa didatangi dan didiskusikan. Kami udah keliling, salah satunya aku ngomong, kenapa tidak kita ke museum? Kita buat jadwal lah. Nah ini kami buat jadwal. Nah dari situlah bermulanya. Kumpul, bantu-bantu beres-beres, menata ulang seadanya, kan memang tanpa dana nih. Nah di situ aku terpikir, ketika melihat
banyak arsip yang istilahnya itu nganggur lah kalau jadi topeng. Menyisir lah, menyisir itu. Menyisir itu, ini bagus yang datang. Nah, kira-kira saya itu datang. Kamu mau nonton Bu Yanti itu, dia kok caknya, ini agak masuk dikit ya. Akagani ini selain pejuang, juga hobi seni, sastra, jago bilang. Salah satunya dia nulis puisi, kan, juga main film, jago juga sebagai pemimpin negara, tokoh bangsa, dan sudah ditetap sebagai pahlawan. Caknya luar biasa bapak ini, aku bilang, kemancing Bu Yanti. Oh iya katanya, banyak puisi-puisinya. Nah di situ langsung istilahnya klik, pandang. Kita ngangkat Akagani ini dari sisi yang belum pernah ditulis uang, kira-kira gitu. Kalau misalnya sejarah Akagani, perjuangannya banyak orang sudah menulis dalam bentuk artikel, dalam bentuk mungkin kalau puisi ini jarang angkat. Nah itu ceritanya. Itu awalnya. Awalnya. Jadi gara-gara main itu ngumpul ketemu ide di lokasi. Banyak masyarakat awam terutama di Sumatera Selatan memang belum banyak yang mengetahui tentang Akagani. Betul. Mungkin sahabat Aksara Pena dimanapun berada juga menganggap kalau Akagani ini hanya pahlawan saja. Bahkan ada yang bilang hanya nama rumah sakit. Kira-kira gitu ya. Ternyata di dalam temuan kakak tadi ada kira-kira sisi lain. Iya, jadi kita sebut saja pertama dia sebagai pejuang. Jadi akhirnya dunianya militer, kan? Ya. Kemudian dia birokrat, pejabat, pernah jadi negarawan, pernah jadi menteri. Kemudian dia juga diangkat sebagai tokoh partai. Itu karena dia ini kan melalui partai. Kemudian juga tokoh muda pada perjuangan. Kemudian pernah jadi bintang film. Nah ini kan sisi-sisi lain yang harus kita lihat sebenarnya. Pernah jadi broker juga ketika masa perjuangan mencari bantuan dana untuk perjuangan. Jadi sisi lain yang belum terangkat itu salah satunya dia menulis puisi tadi. Nah itulah yang ketika ketemu masyarakat kumpulkan puisinya, akhirnya memberanikan diri. Yanti itu bilang kayaknya ini kita angkat deh. Ada teman Brapiko. Nah, dia kan harusnya gitu, tidak maksudnya bukan seproduktif penyair sungguhan gitu ya, yang maksudnya yang produktif. Cuma ada Brapiko nih, mainnya begini gitu. Sambil kita beres-beres, sambil nyusun-nyusun, kita kumpul tuh. Dapat berapa, ya itulah gitu. Ada yang di buku, yang sudah di buku dalam untuk lampiran buku segala macam. Tidak mau kita kumpul tuh ya. Itulah. Nah, terinspirasi lah menulis buku ini. Memoir tadi, kenangan tadi, Akagani dalam kenangan, tapi dari sisi pembuatan puisinya dan puisi-puisinya. Dan selalu dibaca memang puisinya terkait perjuangan sebenarnya. Ya. Teman-teman sekalian, mungkin ada banyak juga yang bertanya nih, Kak Ari. Misalnya, bagaimana sih Kak Ari sebagai seorang penyusun dalam karya-karya buku tulisan puisinya Akagani ini tadi, melihat secara keseluruhan puisi-puisi yang dibuat oleh Akagani. Gimana sih sebenarnya, kurang lebih ceritakan sedikit Kak, kira-kira gambaran puisinya. Jadi kalau puisi ini kan kalau kita kumpulkan, ini kita bagi dalam dua bagian. Pertama puisi yang terkait dengan perjuangan, namanya kita buat di sini puisi satu. Puisi satu. Jadi, puisi satu ini dia tulis dari tahun 1945 sampai 1946 dalam satu tahun. Isinya ada hukum alam, janggut, misalnya seperti itu, hukum rimba, lekas lagada, misalnya. Nah, kenapa 5 puisi ini kita masuk ke dalam puisi satu? Ternyata ini menceritakan kondisi Akagani dalam perjuangan di tahun-tahun itu. Di tahun itu. Jadi dia hukum alam, dia menceritakan misalnya bagaimana kehidupan itu ya lepas dari hukum alam, misalnya begitu bacaan. Kemudian janggut itu dia ngomong ya, kalau di sini kan dibilang janggut pulang ke dagu, artinya janggut itu tidak akan lewat dari dagu ya, namanya janggut artinya balik asal gitu kan. Ayam pulang ke kolong, artinya tempat dia nyangkuk kan. Kambing pulang ke kandang, jadi dia masuk ke kandang, artinya kehidupan itu tidak sesuai dengan iya, ada tempatnya galau gitu kalau kita panen. Jadi sepintas kalau kita baca ini biasa-biasa ya, tapi kalau dimaknai itu sangat dalam. Misalnya lagi hukum rimba. Nah, dalam hidup ini kan juga ada, kehidupan kita ada hukum rimba. Siapa yang kuat dia bertahan. Ini ada lekas lagada. Nah ini menarik.
di sini mulai ketahuan kenapa dipakai istilah lekas lagada. Kan orang kan ini pahlawan nasional nih dari Sumatera Selatan, artinya harusnya Sumatera Selatan nih Lekas besar kali iya, lekas besar kan begitu kan. Nah, punya gada. Nah, di sini sudah menunjukkan sebenarnya Akagani ini adalah pahlawan nasional dari Sumatera Barat, tapi dia membumi atau besar atau berjuang untuk provinsi Sumatera Selatan. Maksudnya dia lahirnya di Sumatera Barat. Sumatera Barat. Oh. Gitu. Dia lahir Sumatera Barat, kemudian diikut ayahnya yang ke Sumatera Selatan. Waktu itu dia besar di sini, kemudian dia sekolah ke Jakarta. Setelah selesai sekolah dia balik lagi ke Sumatera dan dia berjuang untuk Sumatera Selatan. Jadi begitu. Jadi kalau orang Palembang nggak mungkin lekas lagada. Di sini ketahuan bahwa dia sebenarnya orang Sumatera Barat. Ada Apalagi kalau kita baca profil kan, dari sini masuk ada kliknya penanda gitu, penanda. Nah, baru dia masuk di usia yang kedua. Nah, usia yang kedua ini tahun 49 sampai 1950. Jadi ada jeda. 45-46, kemudian dia tidak produktif, mungkin karena sibuk dengan perjuangan dan sebagainya. Tahun 49-50 setelah kita merdeka, nah mungkin di sela-sela waktu dia di sini ada beberapa visi juga. Di antaranya dia tentang semboyan, yaitu tentang panggilan tanah air kepada pemuda. Ini dia untuk memanggil para pemuda yang ada, kemudian juga mengusir penjajah. Nah, ini terkait dengan perjuangan. Kenapa? Karena Sumatera Selatan, kita Indonesia kan ingin dijajah lagi oleh Belanda. Jadi apa ya, realita hidup Belanda. Kalau yang kursi satu itu dia dalam masa perjuangan sampai ke hutan-hutan segala macam itu. Kalau yang kedua itu dia sudah masa mempertahankan. Bedanya di situ. Nah, sini kan membangun bangsa. Ini kelihatan sekali bahwa visinya setelah merdeka gitu. Harus tahu kewajiban. Jadi kalau kita sebagai pejuang, sebagai tokoh, sebagai apapun lah jabatannya ya harus tahu kewajiban. Nah, jelas di sini ini zonder merdeka. Nah, jadi memang sudah merdeka. Jadi ada 5 visi kemudian kami lengkapi untuk memperkaya buku ini ya tentang ungkapan dan cinta. Jadi ucapan dan cinta ini ya apa ya, omongan sehari-hari yang dikeluarkan oleh Akagani kepada keluarga gitu. dan itu tersimpan Dan ada memori foto. Itu uniknya beliau ini. Jadi buku ini banyak sekali kolektif foto gitu, foto-foto yang. Nah, itu yang saya bilang tadi, Wanda, kalau main ke museum banyak sekali arsip yang memang terbengkalai lah kalau bahasa ini. Oke, sahabat Aksara Pena pasti senang sekali banyak mendapatkan informasi baru ya, terutama tadi terkait dengan Akagani, terutama yang ada di Sumatera Selatan ya, Kak Ari. Kalau kita cuma 2 kan saya, pahlawan Akagani, Sebidi. Jadi wajib tahu lah wajib tahu terutama yang ada di Sumatera Selatan. Kak Ari, terkait dengan buku ini tadi kami kembali flashback. Jadi bagaimana sih, berapa lama sih proses menyisir kira-kira gitu, terus juga bagaimana buku ini pada akhirnya kemudian dicetak dan siapa saja sih pada saat itu yang konsumsi kira-kira gitu. Jadi buku ini bisa dikatakan setahun selesai. Karena yang paling lama itu adalah menyisir data dari ngumpulin data. Kan kita kan di sana programnya main gitu kan ke museum gitu kan bantu. PC, saya bersama PC waktu itu membantu sampai kita buat haul, buat acara gitu ya. Jadi dalam setahun itu kita buat kegiatan sambil membantu, karena kita ada acara kan pasti ngerapi gitu kan. Nah, disitulah banyak data, foto-foto segala macam. Maka sampai selesai cetak waktu itu hampir setahun, dan di ujung beberapa bulan terakhir ini ya ketemu Wanda waktu itu. Dan Wanda menyambut waktu itu, Kak, aku di Aksara Pena waktu itu kan sudah Wanda ya, aku bantu terbit ini kan waktu itu. Aku nggak tahu juga kalau itu adalah karya pertama dari Wanda, maksudnya dari penerbit Aksara Pena kan. Aku pikir Wanda kan bergerak di bidang penerbitan dan percetakan kan, jadi aku pikir literasi kan sudah banyak, dan memang aku tidak ada nanya ini penerbitan pertama, baru hari ini jadi aku tahu. Jadi agak tersanjung juga para pemirsa ini kalau kita sebagai apa ya, penulis pertama yang dihubungi surprise lah sebenarnya. Selama tidak pernah ngomong, aman aku tahu, aku catatnya. Setahun ya. Kalau yang terlibat belum dijawab, yang terlibat banyak. Pertama saya sendiri, kemudian Yanti sebagai penulis
dokumen dan naskah. Kemudian dia ngajak pengurus museum yang lama waktu itu namanya Pak Husin. Oke, tapi nggak ada orang memang. Saya, Pak Husin, Bu Yanti, sudah nyusun lagi dulu. Saya dibantu oleh anak-anak juga kan, anak-anak PC. Kemudian waktu untuk prolognya karena aku pikirnya perlu orang yang sastra gitu ya. Banyak pilihan sih sebenarnya memang bisa siapa saja kan. Waktu itu ketemu lah Kak Febri secara tidak langsung kan. Nah Kak Jeko tolong, ini aku ada buku nih buat prolog dikit. Jadi dia bersedia, itu yang paling penting Wanda. Kita tuh pas ketemu, istilah untuk ketemu klik, mudah tahu jalannya. Jadi memang dimudahkan gitu loh. Niatnya kita bantu, sudah selesai, ketemu Wanda Nawa dipercetakan kan dengan sedikit bantuan yang nggak bisa disebutkan lah di sini kan. Di Wanda pokoknya Kak aku bantu harus terbit. Itu kan namanya dimudahkan gitu kan. Ketemu Yanti dengan Pausin kan, Pausin juga rela bertemu Kak Febri. Termasuk juga para pendonor ya? Iya kan, nanti dari situ kan kita temukan gitu kan, masuk Wanda juga kan. Kita cari pendonor deh, misalnya siapa yang nyetak-nyetaknya, maka ada beberapa tokoh lah yang terlibat. Mohon maaf kita sebutkan, misalnya ada Pak Swadi baru waktu itu yang memang dia senang dengan karena keluarga pahlawan juga kan, ketemu Bu Sabela yang memang dengan senang puisi, dia aku nyumbang nggak dia gitu. Terakhir ketemu juga anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Saiful Fadli, Aceh aku bantu deh. Nah, kita mau ada cerita be, kami nak ngerbitkan ini, tapi alhamdulillah dari beberapa bantuan ini ya bisa cetak buku ini kan. Nah, jadi kita serahkan Wanda ini dana seadanya pokoknya cetaklah. Sedangkan dana waktu itu kita bagi-bagikan. Baik, Kak Ari, ini ada pertanyaan penting sebenarnya mungkin dari saya pribadi ataupun sebagai masyarakat Palembang pada umumnya ya. Karena Kak Ari ini kan tokoh masyarakat, kira-kira mewakili masyarakat Palembang, kira-kira begitu. Terus juga bergelut di kebudayaan dan di sejarah. Itu sudah banyak melakukan penelitian dengan tokoh-tokoh yang lain. Nah, bagaimana sih sebenarnya Kak Ari memandang manusia yang namanya Akagani secara luas kira-kira gitu? Jadi aku lihat Akagani ini tokoh yang memang multi talent ya. Dan dia memang istilahnya berjuang tuh ikhlas gitu. Aku lihat seperti itu. Karena kelihatan dari gerakan kepemudaannya, dia masuk organisasi kepemudaan, kemudian dia berkembang menjadi masuk ke organisasi organisasi yang lain gitu ya, yang di luar kepemudaan, kemudian masuk juga partai politik. Kemudian dia mau berjuang gitu kan, walaupun tidak berjuang untuk asalnya loh. Nah itu yang aku lihat itu loh. Kalau kita kan ngapain nggak berjuang untuk daerah lain, kira-kira begitu Wanda. Jadi dia betul-betul ikhlas gitu ya. Nah, dia dimanapun artinya menanamkan di mana bumi dipijak, di situ lagi dijunjung. Di mana ada budaya ada, kita harus menyesuaikan tradisi. Kalau slogan kita kan ada dijunjung, ada di pangku, syariat dijunjung. Artinya dia melaksanakan itu loh. Nah, jadi keikhlasan itu saya lihat, ini tertanam. Nah, kemudian karena dia dalam perjuangan terbiasa di militer, mungkin gerakan-gerakannya tuh sistematis lah gitu. Biasa kalau orang didikan militer itu biasanya langkahnya tegas gitu, konkret gitu ya. Itu yang saya lihat. Nah, multi talentnya gimana? Nah, semua pekerjaan itu banyak yang dilakukan. Termasuk dia menggagas misalnya pernah membuat konsep ingin melakukan tol jalan lintas Sumatera. Ya sekarang kita wujudkan dengan jalan tol kan, dari ujung Pulau Sumatera ke ujung Pulau Sumatera, dari Aceh sampai ke jadi itu pemikiran itu sudah ada di Akagani, cuma tidak terwujud saja karena ketika berganti sistem pemerintahan kita dari Orde Lama ke Orde Baru itu tidak diteruskan. Padahal itu sudah digaungkan waktu itu dia juga sempat jadi menteri kan, menteri perhubungan, menteri persemakmuran gitu kan. Nah artinya ini yang ide itu sudah muncul. Nah itu yang saya bilang waktu itu. Tapi sisi lain dia senang seni juga. Nah itulah tadi dia senang main film gitu kan, senang puisi, senang fotografi. Jadi memang dia fotografi itu dia miliki sendiri dan juga ada asisten dan ada pegawainya khusus untuk mendokumentasikan semua kegiatan ini. Saya pikir ini luar biasa. Nah jadi ini pandangan saya itu dia multi talent, dia ikhlas berjuang meskipun tidak berjuang untuk
daerah asalnya seperti itu. Wah. Dan terakhir diangkat kita usulkan menjadi pahlawan nasional. Luar biasa. Penjelasan dari Kak Ari tadi ya tentang siapa itu Kagani ya, manusia yang kreatif, terutama yang talenta, Iya, nanti serba bisa, bisa. fleksibel. Kalau Oh iya, yang sekarang lupa saya sampai pernah juga bangun pabrik karet, pabrik ban di Pusri itu, di Patal, Iya. pabrik benang. benar. Nah, itu ide-ide dari Kagani juga. Itu luar biasa. Jadi kalau misalnya nanti para penonton atau pemirsa yang dari sahabat acara pena ini searching gitu, jadi banyak sekali kelihatan dia. Artinya memang tokoh idola Iya. Kagani. Dan wajar kalau jadikan dia untuk panutan. Panutan. Ya. Ari, Ya. agak personal ini. Dari seluruh puisi yang sudah dibuat oleh Kagani, kira-kira puisi mana yang menjadi apa ya? Mungkin yang disukai oleh Ari dan boleh nggak dibacakan? Aduh. Sekilas kira-kira gitu ya, berapa baris kira-kira gitu. Sering baca waktu kalau ada kegiatan puisi, aku sering baca Mengusir Penjajah. Ini menurut aku ada dua sih sebenarnya, Mengusir Penjajah sama Batas Lagadan, tapi karena dipilih mana yang paling dominan, aku bilang Mengusir Penjajah. Izin mungkin kalau tidak sehebat penyair, mohon maaf karena kita bukan penyair. Mengusir penjajah. Jika kambing pulang ke kandang, jika ayam pulang ke kolong, jika itik pulang ke kandang, jika janggut, jika manusia pulang ke rumah, jika bangsa pulang, nyahlah penjajah dari bumi. Apapun bentuknya, politik, ekonomi, dan kebudayaan, biar kami mengurus negeri kami sendiri. Kami sanggup berdiri sendiri. Wah, luar biasa. Pas momen ini Kak, dengan apa 1 Juni. Wah, kayak Jadi bisa. kata terakhir itu mana yang diekspresi. Jadi kalau yang di awal itu pengangkat. Poinnya ada di Poinnya di kalimat terakhir itu yaitu biar kami mengurus negeri kami sendiri, kami sanggup berdiri sendiri. Itu kemandirian sebenarnya. kemandirian Iya. dan tidak bergantung dengan negara lain. Ya, terutama. Dan memang pada waktu itu kan masa perjuangan mensupport dia menulis itu sebenarnya. Nah, ya kalau di awal itu biasa pengantar sendiri. Tadi Oh iya. ada banyak yang sudah Kak Ari tadi sampaikan ya, Iya. terkait tentang Kagani, terkait juga tentang bagaimana Kagani itu dalam berkehidupan. Iya. Tadi juga teman-teman sahabat ada puisi juga yang dibacakan. Padahal mendadak kan bukan penyair. Jolong-jolong. Ini pinternya Wanda. Pesan terakhir Kak Ari Ya. pada para pembaca, terutama sahabat aksara pena dimanapun berada, bagi yang ingin memiliki Kagani dan Ya. terus juga bagaimana sih kita ingin apa sih namanya itu mencintai Ya. Kagani kira-kira Ya, begitu ya, ya. ya. Dari pesan saya pertama, apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh pendahulu itu adalah panutan kita, siapapun itu. Semua orang itu pasti ada kelebihannya, ada kebaikannya. Jadi kita ambil sisi baiknya, ambil sisi kelebihannya, kita panut. Kalau bisa kita contoh, kita contoh. Bukan berarti kita menjadi dia, tapi kita mengambil sisi baiknya. Nah, kemudian kalau kita sudah melakukan itu, maka otomatis kita akan mencari tahu siapa itu Akagani. Nah, untuk mencari tahu Akagani ini selain ada buku-buku yang biografi dan sebagainya, ya perlu juga melihat sisi lainnya, ya buku puisi Akagani ini untuk didapatkan oleh para pemirsa, para penonton. Tentu bagaimana caranya? Ya hubungi penerbit Aksara Pena atau mungkin sudah dijual di Shopee. Ya, dijual di Shopee, Tokopedia. Nah, Shopee dan Tokopedia. Kalaupun nanti kalau video ini tayang di sini ada alamatnya misalnya, nah silakan. Tentu harga nanti ditampilkan. Saya tidak tahu sekarang harganya berapa. Yang jelas punya aku dewe tinggal stok siko. Sebagai penulis aku cuma pegang siko. Jadi kalau misalnya ada kawan-kawan yang ingin gitu, saya minta beli ke Aksara Pena. Baik, terima kasih Kak Ari waktu dan masukan yang telah
disampaikan, terutama terkait dengan podcast Aksara Ya. Pena ini. Dan aku terima kasih sudah jadi penulis pertama. Jadi terima kasih. Satu apa kurang dan lebihnya Ya. ada pertama kan, perdana kan di sini. Siapa tahu nanti ada berkelanjutan dari. Siap. Ada beberapa karya, tinggal nanti kita cari waktu yang Siap. tepat. Kalau Kari sudah main ke Aksara Pena kan, kira-kira Kan banyak yang tulisan aku tiap malam itu dikumpul-kumpulkan, tinggal dikumpul ke bed. Siap. Terima kasih Kari, Ya. teman-teman sahabat Aksara Pena dimanapun berada. Demikianlah podcast Aksara Pena bersama penulis penerbit Aksara Pena pada hari ini, sesi bersama Mas SMG. Semoga nanti kita akan bertemu di sesi Siap. podcast berikutnya. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.